Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Mutia dengan NIM 121124110081. Di sini saya akan menganalisis iklan yang sudah akrab di telinga kita, yaitu My Baby Telon Plus Eucalyptus. Alasan saya memilih iklan ini karena produk ini sudah sangat ikonik di Indonesia dan mempunyai segmen pasar yang spesifik. Tujuan menganalisis dengan konsep STP ini adalah untuk melihat siapa target mereka, bagaimana cara menjangkau mereka, dan bagaimana brand ingin diingat oleh konsumennya. Ini dia iklan yang saya pilih, yaitu My Baby Telon Plus Eucalyptus. Sejak kecil, kukenalkan ia kebaikan alam, seperti My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus, melindungi dari nyamuk. Minyak telon nomor 1 di Indonesia, dipakai 9 dari 10 ibu. Dengan formula 5+5, paduan 5 bahan alam hadirkan 5 manfaat sekaligus. My Baby Minyak Telon Plus Eucalyptus, teruji melindungi dari nyamuk 8 jam. Harum khas My Baby. My Baby Minyak Telon Plus turun harga mulai dari 10.000. My Baby Moms Know Best. Pertama, saya akan menganalisis melalui aspek segmenting, melihat siapa sih target yang ingin mereka jangkau. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa itu segmenting. Segmenting atau segmentasi pasar adalah proses pengelompokan dari pasar yang luas menjadi pengelompokan ke kelompok-kelompok kecil berdasarkan kriteria, perilaku, kebutuhan, selera, dan lain-lain. Nah, segmentasi itu ada 4 jenis. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu pengelompokan berdasarkan kondisi demografis seseorang, seperti jenis kelamin, status, jenis pekerjaan, usia, dan lain-lain. Nah, dari sisi demografis, jelas sekali iklan My Baby Telon ini menargetkan wanita dewasa, ibu muda, atau bahkan calon ibu yang sedang di fase keluarga bersama bayi atau balita. Kita bisa lihat visual di sini. Visualisasi ibu yang sedang merawat bayinya itu menciptakan suasana yang hangat. Kemudian, harga produk yang terjangkau juga menyiratkan target yang luas di berbagai kelas ekonomi selama mempunyai bayi. Yang kedua yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah pengelompokan berdasarkan lokasi tempat mereka berada. Nah, dari sisi segmentasi geografis, meskipun iklannya universal, tetapi iklan My Baby Telon secara khusus menargetkan konsumen di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kenapa? Karena minyak telon adalah salah satu kebiasaan budaya di Indonesia untuk menghangatkan bayi. Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan strategi pemasaran massal untuk menjangkau konsumen yang merata di seluruh wilayah. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi ini berhubungan dengan kondisi psikologis konsumennya. Nah, dari sisi segmentasi ini, iklan My Baby Telon menargetkan ibu yang mempunyai perilaku peduli, protektif, dan mengutamakan kesehatan serta kenyamanan anaknya. Mereka ini gak cuma jual produk, tapi juga solusi dan ketenangan hati bagi para ibu. Hal ini sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow pada level keamanan dan kasih sayang. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah pengelompokan berdasarkan tingkah laku konsumennya. Nah, dari sisi ini, iklan My Baby Telon menargetkan pengguna yang rutin menggunakan produk perawatan bayi atau ibu muda yang sedang mencari produk terpercaya. Mereka berusaha menanamkan kebiasaan penggunaan di momen-momen penting seperti setelah mandi atau sebelum tidur untuk membangun loyalitas merek dan memenuhi manfaat yang dicari konsumen. Setelah kita menganalisis melalui aspek segmenting, selanjutnya kita akan menganalisis melalui aspek targeting. Aspek targeting adalah proses di mana merek memilih segmen atau kelompok konsumen spesifik yang menjanjikan untuk dijangkau. Poin pertama yaitu target pasar utama. Iklan My Baby Telon secara khusus menargetkan ibu yang memiliki bayi atau anak kecil dari usia 0-3 tahun. Ibu ini berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam pembelian kebutuhan rumah tangga, khususnya produk perawatan bayi. Pemilihan target ini bukan sekedar berdasarkan demografis, tapi berdasarkan perilaku dan psikografis. Poin yang kedua yaitu strategi penargetan. My Baby Telon menerapkan strategi konsentrasi segmen tunggal atau yang dikenal juga sebagai niche marketing. Meskipun dalam skala besar di pasar Indonesia, merek ini memfokuskan sumber daya komunikasi dan pemasarannya secara eksklusif untuk mendominasi segmen ibu dengan bayi atau balita. Poin ketiga, alasan pemilihan segmen ini didasarkan oleh beberapa pertimbangan strategis yang kuat.
Alasan pertama yaitu kebutuhan intrinsik dan keberlanjutan. Segmen ini memiliki kebutuhan kontinu terhadap produk seperti minyak telon. Bayi dan balita rentan terkena gangguan umum seperti perut kembung atau gigitan nyamuk, menjadikan minyak telon sebagai solusi esensial yang dicari secara rutin. Ini memastikan frekuensi pembelian produk yang tinggi. Alasan yang kedua yaitu peran pengambilan keputusan. Studi perilaku konsumen menunjukkan bahwa dalam banyak rumah tangga, ibu adalah gatekeeper dan influencer dalam mengambil keputusan membeli produk anak. Oleh karena itu, menargetkan ibu merupakan pendekatan yang efisien dan efektif. Alasan yang ketiga yaitu potensi loyalitas merek jangka panjang. Dengan berhasil membangun kepercayaan di tahap awal kehidupan bayi, My Baby Telon berinvestasi pada potensi loyalitas merek seumur hidup. Jika ibu puas, maka mereka akan cenderung menggunakan merek yang sama pada anak selanjutnya, atau bahkan merekomendasikan kepada teman, saudara, dan orang sekitarnya. Ini mencerminkan konsep Customer Lifetime Value atau CLV dalam pemasaran. Selanjutnya adalah implementasi penargetan dalam iklan yang diambil. Yang pertama adalah representasi visual. Iklan selalu menampilkan visualisasi ibu dan anak yang berinteraksi dalam suasana yang hangat dan penuh kenyamanan sehingga membangun emosional penonton atau audiens. Visual ini berfungsi sebagai identitas langsung bagi para ibu. Implementasi yang ketiga yaitu pesan dan narasi. Komunikasi iklan berfokus pada manfaat yang relevan bagi bayi dan ketenangan pikiran bagi ibu menggunakan bahasa yang akrab, sederhana, dan bahasa yang menunjukkan empati. Implementasi yang ketiga yaitu pemilihan saluran media. Iklan ditempatkan di saluran media yang memiliki probabilitas tinggi untuk menjangkau para ibu, yaitu televisi. Dengan penargetan yang sangat fokus ini, My Baby Telon memastikan bahwa pesan periklanannya tidak hanya mencapai audiens yang tepat, tetapi juga beresonansi kuat dengan kebutuhan, nilai, dan emosi mereka. Setelah kita menganalisis iklan melalui aspek segmenting dan targeting, yang terakhir kita akan menganalisis iklan melalui aspek positioning. Positioning adalah upaya merek untuk menciptakan citra yang unik di benak konsumen dan membedakannya dari pesaing. Iklan My Baby Telon menunjukkan strategi positioning yang sangat efektif dan konsisten. My Baby Telon memposisikan dirinya di benak para ibu sebagai solusi terpercaya untuk kehangatan, kenyamanan, dan perlindungan bayi dengan kebaikan alam, yaitu eukaliptus. Nah, di sini ada strategi positioning. Iklan My Baby Telon secara efektif menggunakan beberapa strategi positioning. Yang pertama yaitu benefit positioning atau posisi berdasarkan keuntungan. Iklan menonjolkan manfaat fungsional utama seperti kehangatan, kenyamanan, dan kebaikan alam melindungi dari nyamuk. Ini adalah aplikasi teori Unique Selling Proposition atau USP, di mana merek menonjolkan keunggulan spesifik dan relevan yang langsung mengatasi masalah ibu dan bayi. Yang kedua yaitu emotional positioning atau posisi berdasarkan emosi. Iklan ini membangun koneksi emosional dengan audiens melalui frasa "sejak kecil kukenalkan ia dengan kebaikan alam" dan menampilkan visualisasi momen kasih sayang ibu dan bayi. Ini selaras dengan teori emotional branding, di mana merek menciptakan ikatan kuat dengan perasaan aman, nyaman, dan cinta dari seorang ibu. Yang ketiga yaitu leadership positioning atau posisi sebagai pemimpin pasar. My Baby Telon secara terang-terangan mengklaim posisi dominannya melalui kalimat minyak telon nomor 1 di Indonesia dan melalui kalimat dipakai 9 dari 10 ibu. Ini adalah strategi yang kuat untuk menunjukkan kepercayaan dan dominasi pasar, meyakinkan konsumen baru, dan memperkuat loyalitas pengguna lama bahwa mereka memilih yang terbaik. Nah, efektivitas dari implementasi positioning dalam iklan, yaitu keberhasilan positioning My Baby Telon terlihat dari konsistensi pesan dan klaim kepemimpinan yang berulang. Mereka berhasil menciptakan citra merek yang jelas, mudah diingat, dan terasosiasi kuat dengan perawatan bayi yang penuh cinta dan terpercaya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, analisis iklan My Baby Telon plus Eucalyptus menggunakan konsep STP yaitu segmentasi, targeting, and positioning menunjukkan strategi pemasaran yang sangat spesifik dan terintegrasi. Mereka berhasil menargetkan ibu dengan bayi atau balita secara spesifik dengan pesan yang beresonansi pada kebutuhan fungsional dan kebutuhan emosional. Klaim sebagai minyak telon nomor 1 di Indonesia
yang dipakai 9 dari 10 ibu secara cerdas memposisikan My Baby Telon sebagai pemimpin pasar dan pilihan terpercaya, memperkuatkan loyalitas konsumen, dan mendominasi benak audiens target. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.